Galuh Media Channel 54, Ciamis, Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-382 berbeda dari tahun sebelumnya. Selain sepi, karena kursi yang disediakan panitia terlihat kosong, baik di dalam maupun di luar gedung, pelaksanaan Parwipurna itu disoal oleh Dangyang Galuh Binangkit. Anggota Dangyang Galuh Binangkit yang menghadiri rapat tersebut merasa kecewa terhadap panitia Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-382. Pasalnya, mereka yang mengikuti acara sejak di halaman pendopo ikut mengarak pataka dengan berjalan kaki ke kantor DPRD Ciamis, tiba-tiba harus menempati tempat duduk di lantai 2. Salah seorang pendiri Dangyang Galuh Binangkit, Deden Juanda, mengatakan, setiap rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Ciamis, para pengurus Dangyang Galuh Binangkit selalu duduk di lantai bawah. Namun dalam Hari Jadi ke-382 ini duduknya di lantai atas. Baru kali ini Dangyang Galuh Binangkit yang pengurusnya sudah pada sepuh harus naik tangga menuju tempat duduk di lantai atas padahal banyak kursi di bawah pada kosong. Katanya, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, di gedung DPRD Ciamis, dijelaskan Deden, seandainya Dangyang Galuh Binangkit masih diakui sebagai sesepuh, bisa kembali duduk di bawah, karena untuk sekarang juga kursinya banyak yang kosong. Ini panitia tidak menghargai orang tua, jujur kami merasa kecewa, tegasnya. Diakuinya, sudah 23 kali ikut ngarak pataka dari Pemda ke DPR dengan berjalan kaki. Baru kali ini Dangyang Galuh Binangkit merasa kecewa karena setelah capek berjalan kaki sampai di DPRD harus naik tangga. Padahal anggota Dangyang itu kesepuhan semua yang rata-rata usianya di atas 70 tahun, bahkan ada yang 86 tahun. Harus naik ke atas sampai banyak para kasepuhan yang lemas. Kami berharap untuk tahun yang akan datang panitia bisa memperbaiki dan mengembalikan posisi duduk para pengurus Dangyang Galuh Binangkit ke tempat semula, ungkapnya seraya mengakui, Dangyang Galuh Binangkit didirikan oleh Bupati Ciamis, H.O. Sasmita dengan Sam Bimbo dan rekan-rekan pengurus lainnya. Selama ini Bupati Herdiat sangat peduli dan sangat memperhatikan Dangyang Galuh Binangkit. Baru saja 2 bulan lalu Pemkab tanpa Pak Herdiat sudah mulai tidak dihargai kami, tegasnya. Menanggapi hal itu, Kabag Umum DPRD Ciamis, Asep Kodari mengakui tidak tahu penempatan duduk Dangyang Galuh Binangkit itu ditempatkan di lantai 2 karena berdasarkan layout rapat, para kasepuhan itu tempat duduknya berada di lantai bawah seperti biasa. Saya tidak mengetahui siapa yang menyuruh pengurus Dangyang Galuh Binangkit untuk duduk di atas, katanya. Galuh Media Channel 54, Ciamis, 5 ketua partai besar di Ciamis terdiri dari Ketua DPC PDI Perjuangan, H. Nanang Permana, Ketua Partai Demokrat, H. Anjar Asmara, Ketua DPD PKS, H. Arif Anwar Budiman, Ketua DPC PPP, H. Tony Taufikur Rahman dan PKB melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama politik berkepanjangan dalam membangun Ciamis ke depan di salah satu rumah makan di Ciamis, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Penandatangan nota kesepahaman kerjasama politik tersebut disaksikan langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, H. Anjar Asmara menuturkan, penandatangan nota kesepahaman kerjasama politik ini salah satu poinnya adalah kelima partai sepakat mengusung satu pasangan calon untuk maju di Pilkada Ciamis tanggal 27 November tahun 2024. Kita juga sepakat untuk mengkomunikasikan kesepahaman kerjasama politik ini ke pimpinan masing-masing partai politik baik di tingkat provinsi dan pusat untuk mendapatkan persetujuan. Katanya seraya mengakui jika nota kesepahaman ini dibentuk dengan kesadaran masing-masing partai. Namun Anjar belum bisa menyebutkan siapa namanya pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusungnya. Ada mekanisme, karena yang memutuskan adalah DPP, kita tidak bisa menyebutkan nama dulu. Untuk nanti siapa yang akan diusung dari 5 partai ini, tentu akan digodok dulu, sebelum nanti akan diserahkan ke DPP partai masing-masing, jelasnya. Diakuinya,
Ketua DPC PDI Perjuangan Ciamis, Hananang Permana sudah mendapat surat tugas dari partainya untuk mengkomunikasikan kerjasama politik 5 partai ini. Insya Allah, kita nanti sesuai nota kesepahaman ini akan menggodok siapa-siapa yang akan diusung untuk maju menjadi bakalon bupati dan wakil bupati, tegasnya. Nota kesepahaman bukan hanya soal kesepakatan mengusung paslon di Pilkada Ciamis, namun juga menyepakati kerjasama di legislatif atau DPRD. Kita sepakat 5 fraksi ini bekerja sama untuk melaksanakan fungsi DPRD. Kemudian menyepakati penempatan anggota DPRD dari 5 fraksi tersebut dalam kepemimpinan alat kelengkapan Dewan, AKD, secara proporsional. Serta sepakat mewujudkan Pilkada Ciamis yang damai dan saling menghargai, pungkasnya. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Ciamis, Hananang Permana membenarkan jika dirinya mendapatkan surat tugas dari partai untuk menggalang kerjasama politik dengan partai-partai lain yang memiliki kesepahaman yang sama. Jadi ini bukan koalisi, tapi kerjasama politik. Kalau koalisi itu kan waktunya hanya sejenak. Ini kerjasama politik dalam berbagai bidang dalam rangka pendidikan politik masyarakat, katanya. Kerjasama politik ini juga dalam rangka pemenangan pemilihan bupati, wakil bupati. Kita sepakat prosesi pemilihan kepala daerah di Ciamis bukan untuk menang-menangan kelompok, tapi untuk kemenangan rakyat, katanya. Di tempat yang sama Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menambahkan, nota kesepahaman 5 partai politik di Ciamis ini merupakan langkah maju, bagaimana agar Ciamis lebih maju dari sekarang. Kerjasama politik ini menjadi bahan bagi masing-masing partai baik di tingkat DPD maupun DPP, untuk memproses lebih lanjut terkait rekomendasi siapa nanti yang akan diusung, katanya. PDI Perjuangan Ciamis memberikan surat tugas kepada Nanang Permana, untuk melaksanakan konsolidasi di internal partai dan membangun komunikasi kerjasama politik dengan partai lain, serta melakukan pemetaan politik untuk pemenangan Pilkada 2024. Intinya nota kesepahaman kerjasama politik ini adalah proses atau langkah yang sudah ditempuh Pak Nanang dan kawan-kawan. Dan saya yakin Demokrat, PKS, PKB dan PPP juga memiliki mekanisme yang sama. Karena ujungnya, DPP partailah yang akan memutuskan dalam bentuk surat rekomendasi, berupa pasangan calon bupati, wakil bupati yang nanti akan didaftarkan ke KPU, pungkasnya.